Beliau adalah salah satu top leadernya di Legacy di 2022, betul. Banyak prestasi yang Koko Glenn udah torehkan di 2022, Oke, bahkan kita mau belajar banyak dan bersyukurnya apa? Koko Glenn itu mau memberi. Oke, hati buat memberinya juga besar. Betul. Bukan cuma badan yang besar. Bukan. Oke. Tapi hatinya juga besar. Betul banget. Ada lagi? Yes. Udah, selanjutnya kita panggil aja speaker kita yang kedua. Beliau ini siapa nih? Beliau ini adalah ini satu pohon sama aku. Oke. Ya, satu pohon sama aku. Ini Koko ini dikenal dengan yang paling jago canvassing. Betul. Ya. Jadi kalau tadi teman-teman lihat banyak foto dokter, saya pribadi nggak ada yang kenal tuh dokter-dokter. Tapi mungkin beliau ini ya, yang mau bicara hari ini, 80% dokter mungkin dia kenal. Benar. Oke. Yes. Dia ahli di bidang canvassing. Yes. Oke, dia nasabah-nasabah beliau yaitu para dokter banyak banget. Yes. Dan tanpa lama-lama kita mau panggil Koko Rian. Yeah. Jadi Koko Rian ini bukan cuma nasabahnya dokter yang dijadiin nasabah, tapi dokter dijadiin partner. Wow, betul banget ya. Sayang dokter belum ada. Kalau ada tadi mau saya ngomongin lagi ya. Oke, dan yang terakhir, ada satu lagi. Salah satu leader yang ini new leader, ini baru banget, leader baru promosi, dan beliau join di Prudential mungkin belum 1 tahun, tapi beliau udah punya prestasi yang luar biasa. Betul. Oke, tahun kemarin promosi, bahkan di tahun ini beliau udah cetak lagi 1 tiket buat pergi ke Milan. Oke, beliau itu backgroundnya pengusaha teman-teman, dan kita mau belajar banyak dari beliau, yaitu Koko Martin. Jadi Koko Martin ini nggak bosan-bosan untuk sharing. Silakan dia pertemuan Legacy pasti dia yang sharing. Yes, udah lengkap boy band kita hari ini. Ada Koko Glenn, ada Korean, dan Ko Martin. Oke, kita kayaknya duduk aja lebih enak ya. Ya, duduk. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita talk show aja, kita bawa santai aja. MC punya beberapa pertanyaan yang kita akan tanyain ke mereka. Tapi kalau teman-teman di sini mau tanya secara personal, oke, di sesi M3 kita, teman-teman boleh langsung angkat tangan. Oke, tapi kalau teman-teman mau, kayaknya lebih seneng nih ngajak ngobrol nanti waktu sesudah M3, saya percaya mereka ini orang-orang yang benar-benar punya hati yang besar ya. Mereka oke banget, mereka sangat terbuka teman-teman. Tapi jangan lupa kopi aja minimal ya, kopi kan. Harus traktir ya kopinya juga. Jadi pasti mau berbagi ya. Betul. Nah, teman-teman, kenapa hari ini kita ajak 3 orang ini buat share sesuatu yang bagus, sesuatu yang besar buat kita? Karena kalau teman-teman minggu kemarin itu 3 orang ini ikut pergi ke Jakarta. Yes. Mereka ikut acara World Night. Dan pastinya ketika mereka ikut acara World Night, mereka itu salah satu dari qualifier Star Club atau mungkin PCC, double Star Clubnya Prudential. Yes. Ya, benar. Jadi mereka kemarin habis ikut World Night Prudential, yang berarti mereka ini di tahun 2022 kemarin berhasil dapat SC ya. Minimal Star Club, betul. Ya, Star Club, dan akan berangkat ke New York nanti bulan Juni, bener ya? Bulan Juni, betul. Ya, Juni nanti berangkat ke New York. Nah, sebenarnya kita banyak bisa belajar dari Ko Glenn, dari Ko Martin, sama Korean ini. Dari masing-masing pasti ada first timernya yang udah beberapa kali dapat sebenarnya. Yang beberapa kali ada Koko Glenn dan ada 2 orang. Oke, yang mungkin pertama kali mereka rasain nih World Night dan achievement di Prudential. Ada Rian, ada Ko Martin. Rian 2 kali. Oke, sorry. Rian 2 kali, cuma yang waktu itu di cash out, betul ya? Tapi World Night-nya baru pertama kali. Udah juga ya 2 kali. Oke. Bisa di-cut kan? Yes. Oke, jadi ini
untuk pertanyaan pertama dulu dari yang kita udah set. Jadi kita pengen dong teman-teman bertiga ini coba diperkenalkan dulu, terus gimana Background waktu sebelum di Prudential ya. kerjaan sebelum di Prudential seperti apa. Terus mungkin di sini teman-teman kan mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum, jadi perlulah gitu. Kalau aku sama Ko Philip ada beberapa yang udah tahu background dari Ko Martin, dari Ko Rian, Ko Glenn seperti apa. Tapi banyak teman-teman yang hadir di sini juga yang masih belum tahu. Jadi silahkan dari Ko bertiga untuk cerita sebelum di Prudential ini backgroundnya apa. Dan kita mulai dari Ko Rian dulu ya. Yes. Kalau Ko Rian kan udah tahu banyak ya. Nah, boleh ke Korea? Oke. Selamat pagi. Mau cerita nih soal background Rian. Dulu itu join ke Prudential, status masih anak kuliah semester akhir, mau skripsi. Jadi Rian ini belum pernah ada kerja di manapun, belum pernah bisnis apapun karena emang punya modal. Langsung join ke Prudential waktu itu semester 7 tahun 2013. Oke. Jadi backgroundnya anak kuliahan nih betul ya? Anak kuliahan. Kuliahan belum lulus semester 7 terus join. Join di Prudential itu waktu itu bisa aja cuma sekedar diajakin sama teman baik Rian. Dia sebelumnya nasabah Prudential ke teman baik Rian yang sekaligus Rian juga. Waktu itu yang nasabah nabung ke dia, anak kuliahan sok-sokan punya asuransi, premi nggak besar, 350.000 per bulan. Waktu itu minimalnya. Bulan ke-6 atau ke-7 itu udah mulai sistem polisi. Kenapa? Karena anak kuliah itu buat bayar 350.000 itu effort banget. Daripada gue bayar polis, gue bayar kemana gitu. Jalan-jalan. Atas itu tapi teman bagian itu dari modal lu nggak punya duit, mending join di Prudential aja, sekalian cari duit tambahan bayarin polis tuh. Pas dasar kalimat itu akhirnya dia join di Prudential gitu. Awalnya kan pikiran buat terus-terusan di Prudential, cuman pikirannya buat bayarin polis saja, yang penting dapat komisi buat bayarin polis, nanti begitu lulus SPDW kerja tahunya enak sampai sekarang. Wow, berarti boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Artinya nanti kita bakal kupas tuntas ya, apa yang bikin Rian keenakan. Ya, iya benar. Betul ya, ada di bisnis Prudential. Nah, selanjutnya boleh kita minta Ko Martin. Ko Martin boleh ceritain backgroundnya sedikit sebelum di Prudential. Selamat pagi teman. Kalau background gua, ya kalau Rian dari kuliah udah kenal Prudential, oke banget ya dia. Kalau gua sih udah kenal Prudential dari 2005, tapi gua sebagai nasabah di waktu itu. Nah kalau background gua pernah jadi karyawan, tapi terakhir gua pengusaha gitu. Jadi gua lulus kuliah di tahun 2005, gua jadi karyawan sampai di tahun 2013. Dari situ gua berusaha sendiri, sampai detik ini pun gua masih ada usaha sendiri, dan akhirnya di 2021 akhir 2022 awal gua ketemu Edo, dan tanpa sengaja memang waktu itu gua join di Pro murni cuman bantu teman gua aja. Jadi waktu itu teman gua ada yang mau beli polis, intinya gua refer ke Edo, orangnya nggak mau, pokoknya intinya harus gua jadi agentnya. Itu aja sih sebenarnya. Wow. Jadi sampai sekarang akhirnya gua terjun di sini ya karena gua ada waktu luang, yang mana gua ada lepas satu kerjaan usaha gua kemarin. Jadi gua ada waktu, gua pelajarin tentang produk insurance di Prudential sekarang, dan gua coba ya offering produk ini ke teman-teman, ke saudara, ke siapapun itu, dan responnya bagus, jadi gue lanjut aja gitu. Oke. Yes. Tadi dari Rian dan Ko Martin udah, sekarang dari Ko Glenn apa sih sebelum join di Prudential ini? Oke, selamat pagi. Gue dulunya kuliah, jadi pas lagi sebelum lulus semester 8 ya, gue join di Prudential gara-gara ada teman ceritain tentang asuransi, dan gue lihat gimana
ternyata mereka tuh dia itu ceritain asuransi tuh dua, tiga. Ini nggak usah. Oke. Oke, dan ceritain gimana sih konsep asuransi itu yang benernya gimana. Menurut gue ini menarik nih, karena gue seneng banget ceritain hal-hal yang bagus sama teman-teman gue. Nah, waktu lagi gue diceritain ini, gue bilang ini bagus banget, gue dapat berapa sebulan? Dia dapat 4 juta katanya dalam 3 bulan. Waktu masih kuliah juga tuh temen guanya. Dan akhirnya kita, gue coba, ya udahlah gue join jadi agent. Awalnya cuma gitu doang. Tapi akhirnya gue ngeliat komunitasnya, gue sangka kan om-om dan tante ya. Dan mungkin kayak Putri ngeliat Victor gitu ya. Nah, semuanya yang begitu, ternyata enggak, ada Putri ngeliat gue gitu dong. Bener gak sih? Ya, Victornya kayak gue soalnya gitu loh. Nah, dulu tuh gue ngeliatnya tuh ada Philip ya, pakai jas gitu, tambah ke kantor, ada Arya gitu. Itu masih umurnya masih 20-an gitu ya. Ya, dan gue lihat ini gila keren-keren gini ya. Terus kata si temen gue ini yang ngerekam gue, dia bilang lu tanya income-nya. Seriusan gue nanya itu mau apa? Dan ya, gue tanya income, gue ke Andre juga. Waktu itu income-nya 100 juta gitu. Gue sampai nanya gimana caranya kok Andre, karena gue kenal kok Andre dari gereja. Jadi gue bisa nanya gitu, Pak Andre gimana caranya bisa 100 juta. Dia bilang ikutin sistem aja, Glenn katanya. Lu ceritain apa yang hari ini gue ajarin, lu ceritain. Kita ceritain itu konsep ya, yang sekarang kita kenal dengan konsep PWLT ya. Nah, waktu itu Pak Andre cuma bilang, lu ceritain ini aja, lu lihat 100 juta sebulan. Dan hari ini gue ngerasain buktinya teman-teman. Boleh kasih pas buat Asik banget. Dari Rian, Bima Komati, dari Glenn, itu yang background masing-masing berbeda. Tapi hari ini mereka ada di satu tempat yang sama, teman-teman. Dan apa yang mereka kejar, hari ini kita punya visi yang sama. Nah, yang serunya, gue kalau ngedenger Glenn punya background, kenapa dia join Prudential, yang gue tangkep ya, Glenn itu lihat yang pertama komunitasnya muda-muda, tapi yang kedua yang menurut gue nggak kalah penting, Glenn itu lihat cara jalanin di Prudential itu simple. Betul, waktu Hancit kan, Henry itu ceritain tentang PWLT. Oh, cerita begini doang bisa dapat 4 juta. Nah, itu udah daya tarik tersendiri buat Glenn. Betul? Dan kalau ngelihat Ko Martin, saya percaya Ko Martin ini memang punya empatinya besar, yang dimana dia join Prudential cuma karena, bukan cuma ya, tapi salah satu alasannya karena dia mau bantu temennya. Ya sih, temennya mau punya insurance, mau punya proteksi, tapi pengen agentnya Ko Martin. Dan selain punya empati, menurut saya salah satu nilai positif yang Ko Martin punya, artinya Ko Martin itu bisa dipercaya sama teman-temannya loh, sama orang di luar sana. Boleh tepuk tangan lagi buat Ko Martin. Yes. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua dong. Pertanyaan kedua, balik lagi sebenarnya seputar Award Night Prudential yang tadi sudah kita bahas pertama gitu. Nah, pengen dong ceritain dari koko-koko bertiga ini rasanya gimana, kesannya gimana tentang Award Night Prudential yang udah koko rasain. Terus yang paling menarik tuh apa sih gitu. Terus nanti tuh terus kemarin dapat hotel kayak gimana sih? Terus nanti perjalanan ke New York nanti tuh pasti kan ada proses bikin visa segala macam. Gitu. Nah itu udah ya. Nah itu boleh lo diceritain atau acara wah seperti apa yang teman-teman bertiga ini rasain bisa dan bayangin ceritain ke teman-teman yang ada di sini. Kita mulai dari Koko Glenn dong. Yang udah sering. Yang udah sering ya. Sebenarnya acara yang kali ini rada berbeda karena udah biasanya tuh kalau kita award night itu biasanya Prudential mengundang artis lokal, artis Indonesia. Tapi yang kali ini Prudential mengundangnya artis dari luar negeri ya. Kalau beberapa gua kasih tahu nih. Nah, beberapa teman kita manggil burung. Ya, menurut gua ini jarang sih menurut gue. Biasanya kan BCL, Raisa, Slang, Ari Lasso, Akmon ya. Bahkan tahun lalu yang pertama kali Rian ya kita ngundang Akmon. Nah, yang kali by the way, Glenn, itu tuh dancernya Akmon waktu pada ke Bali dia nari tuh. Oh, kamu ada. Acara Prudential dia nari. Artinya sebentar lagi kamu yang ada duduk ya. Bukan yang nari lagi ya. Oke.
Nah, boleh. Kayak Gary kan. Gitu. Nah, Ya, lanjut Nah, Pak. tapi menariknya adalah yang kali ini yang pastinya adalah yang paling seru dari Indonesia adalah lu merasa bener-bener perjuangan lu dihargai. Yes. Jadi kadang-kadang ada beberapa temen gua gitu ya dapat penghargaan dari kantor lain gitu, bukan Prudent ya. Tapi oke, cuma gua ngeliat gitu kan si Instagramnya story-nya gini. Tapi Prudensia bener-bener mewah. Yes. Bener-bener dia kelasnya memang edan lah. Internasional dia Ronan Keating ya buat beberapa teman-teman kita yang Angkatan 90-an. nggak ketahuan. Tapi kalau kemarin siapa yang bilang itu papa gua lu ya, ada salah satu dari sini ya. Ronan Keating itu papa gua yang biasa suka gua nggak Ronan Keating. Oh tahu dong, kok bisa tahu dari mana? Papa gua suka dari agent gua pun 18 soalnya. Nah jadi buat gue pribadi begitu ini amazing gitu loh, lihat secara dekat papi gue kan, gue ngajak papi gue Alif ya. Yang kali ini gue berbedanya adalah biasa gue ngajak istri, kali ini gue ngajak papi gue. Pengen tahu nih papi gue seperti apa gitu. Jadi begitu Yura Yunita, dia udah paling depan aja. Serius? Depan. Serius? Gitu. Gak berhenti loh. Nggak. Tapi papi tahu Yura Yunita. Papi tahu dari gue. Ya. Jadi gue aja nggak tahu lagu-lagu gitu, gue tahu. Wah. Gitu. Nah, akhirnya papi pas lagi udah beres, gila ya si Pro hebat banget ya Glenn. Kamu lihat berapa ribu orang nih yang Prudential undang untuk makan di Ritz-Carlton cuma buat award. Ini belum jalan-jalannya. Saya bilang Pap nanti coba di New York pasti lebih edan lagi. Gitu. Jadi teman-teman buat gua award night selalu spesial. Tapi yang kali ini kemarin karena gua ada ngajak papi gua, terus kayak gitu ada artis internasional. Buat gua itu belum pernah ada sebelumnya. Nah, boleh teman-teman tahun ini kita kejar mati-matian minimal lu akan lihat Prudential gimana menghargai kita orang-orang achievers secara luar biasa. Itu teman-teman. Buat kita review, betul ya? Oh, papi doang ya, papi ajak. Asik. Dan buat info teman-teman, Glenn di tahun ini ajak papi buat jalan-jalan ke New York. Saya sebagian besar dari kita tahu siapa papanya Glenn gitu, secara kemampuan dia bisa pergi kapanpun. Tapi menurut gue ya ini salah satu hal yang touching banget ketika Glenn bisa ajak papa. Dan kalau kita hari ini ngelihat kualitasnya Glenn sebesar ini di Legacy, punya impact yang besar di Legacy. Apalagi kalau papinya ya. Papinya udah ngerasain vibes-nya ya, bagusnya worth it. Ini gosok Glenn berikutnya ya. Nah, kita mau dengar juga dari Ko Martin nih, yang di sini kalau teman-teman lihat dia, Ko Martin itu kayak yang pendiam, yang malu-malu. Waktu di orang nggak ada, teman-teman ya. Kalau di kamar nggak ada. Waktu kita ngumpul di kamar bareng-bareng, saya lagi nggak ada di kamarnya, diteleponin, ayo ke kamar loh, di WhatsAppin. Ya aja, ini kan buat itu doang ya. Oke, nah hari ini kita mau dengar gimana seruannya Ko Martin. Ya, jadi warna ini yang gua ambil pertama kali. Gua siok banget gitu ya. Dapat organnya bagus banget. Enak semua ya. Nah, di sisi lain sih gua dapat adalah kebersamaan dengan teman-teman Legacy juga. Ya tadi bilang malam-malam kita ngumpul di kamar, kita ngobrol, makan bareng. Jadi nggak tahu tuh Cipeni malam beli apa, chicken wing ya sih ya. Nggak habis sampai besok pagi. Nah, tapi sebetulnya kalau Award Night ya buat gue bagus banget ya, artisnya juga luar negeri. Jadi gue pengen banget tahun depan gue bisa hadir lagi di Award Night itu. Moga-moga artisnya luar negeri lagi, tapi pasti pengen tracking ya. Nah, satu sisi lain di situ banyak ketemu orang-orang hebat di Prudential. Jadi waktu kemarin sayangnya kita dapat meja yang paling belakang, hampir paling belakang. Nah, tapi gue pengen tahun depan kita lebih maju ke depan deh. Jadi kemarin lihat Glenn di depan, hampir ke depan gitu. Akhirnya gue maju ke depan, bukan kayak teman kita yang gini-gini gitu ya. Tapi ke situ gue coba ngobrol, dikenalin sama beberapa orang, ada Ko Asun dia, gue dikenalin sama Ko Asun, gue sedikit ngobrol. Nah, gue dapat banyak belajar dari mereka yang hebat di Pro gitu.
Oh iya, mungkin kalau dibandingin sama Pro AD beda banget ya. Kita ketemu orang tuh yang benar-benar beda. Kalau Pro AD kan emang orang-orang yang baru mulai naik ke Pro AD. Kalau ini orang-orang yang udah di atas semua tuh. Kadang-kadang lihat achievement dia tuh, aduh gila banget gitu ya. Jadi memang ada ternyata di Prudential yang orang yang achievementnya luar biasa dan income-nya juga pasti luar biasa. Nah, mungkin satu lagi yang gue cerita bukan hanya di Award Night. Waktu itu gue sama Glenn kebagian untuk bikin visa itu di hari Jumat. Jadi setelah acara Award Night, gue baru dapat acara visa. Nah, waktu gue ngantri, gue nggak tahu tiba-tiba ada orang ngobrol sama gue. Ya kita senyum, awalnya senyum, terus akhirnya ngobrol. Gue tanya, Glenn siapa itu? Darwin katanya, dari Medan. Udah, kita ngobrol aja. Tiba-tiba ditanya, lu dari mana? Dari Legacy. Oh, timnya Glenn bukan, Edo. Oh, Legacy hebat ya. Sekarang ada training apa tuh kemarin ada yang posting di Instagram. Coba dong jelasin. Nah, gue nggak tahu gue ngobrol sama siapa gitu. Akhirnya gue tanya dong, ini siapa yang ngobrol? Gila itu orang hebat kok, itu yang punya kantor di Medan. Nah, waktu kita ngantri di situ, memang orang tuh lepasin semua jabatannya dia gitu. Ya kita ngobrol sama orang siapapun itu, kita nggak tahu dia pemilik kantor, dia AD atau dia AD, tapi di situ kita ngeblend semua. Ya. Nah, yang terakhir aja mungkin buat gua pas ke US Embassy itu deg-degan banget, terus terang deg-degan banget, bukan kayak Glenn. Kenapa takut ditolak? Ya, kalau Glenn mah kan nggak bawa foto. Bukan. Jadi gua itu punya pengalaman, gua udah pernah 3 kali ke US Embassy dan semua visa gua di reject. Oh iya. Ya, jadi tahun 2001 gua apply, waktu itu kondisinya susah banget waktu habis WTC. Jadi gua ditolak 3 kali. Jadi waktu gua masuk itu, aduh gua deg-degannya setengah mati. Bener. Tuhan tolong gimana nih? Nah, akhirnya masuklah antri, masuk ke dalam building dan interview yang pertama, kamu pernah ke US? Belum pernah. Gua pikir interviewnya udah beres. Ternyata masuk step kedua, yang terakhir dong sama bule, cewek. Oke, kamu sama Prudential ke Amerika. Ya, berapa orang pergi sendiri? Kenapa cuma sendiri? Saya dapatnya cuma 1. Nah, udah tuh, gue udah tenang. Semua orang kan beres-beres. Tiba-tiba dia lihat monitor, klik. Hey, wait. Ini speak English. Nah, tiba-tiba langsung kaki gue udah mau ngompol aja tuh. Tegang banget gitu. Kayaknya lu punya historical pernah di reject ya visanya ya? Oh iya, sekitar 20 tahun lalu gue bilang. Oh kenapa lu direct? Gak tahu, gue bilang gak dikasih tahu alasannya. Terus lu sempat ngajuin I-20 ya? Dulu gue sempat mau sekolah di sana, tapi tujuannya sebenarnya mau masuk aja ke pemain pakai sekolah bahasa ya. I-20 gue bilang ke sekolah bahasa. Dengan 30 hari. Jadi waktu itu kondisionalnya habis WTC, gue masih usia 18 tahun. Jadi mungkin US Embassy juga takut gue nggak balik ke Indonesia. Tapi kalau hari ini gue bilang, oh pasti balik. Oh, oke gitu dia. Udah diambil kertas merah. Jadi untuk yang dari Prudential. Jadi mungkin 3 kali kemarin di reject itu karena memang belum nggak ada surat sakti atau surat undangan atau surat yang legal ya. Nah sekarang dari Prudential bisa keluarin surat sakti, akhirnya Ko Martin bisa lolos visanya. Asik. Dari Rian, ceritain pengalaman kemarin waktu overnight. Oke, ini kemarin itu overnight kedua kalinya Rian. Yang pertama ke Bali sama yang kemarin di Jakarta. Satu kata spesial, terus tambahannya keren. Pokoknya kayaknya kalau kita nanya ke semua orang qualifier, gimana overnight? Pasti jawabannya keren. Dulu Rian ingat ya, pas sebelum dapat Star Club itu suka diceritain sama Ko Arya, Ko Beca, Ko Handianto. Wah, Ko Beca kalau ngomong kan sambil sok cool gitu kan, suka ngomong gini. Oh, lu Kayak gini deh. iya, Yan pokoknya lu harus dapat warnight lah. Itu kan sok. Nah, lu harus dapat warnight. Wah, itu gila di treatnya. Udahlah nggak kebayang lah lu harus dapat. Nah, gua tuh waktu dulu cuma denger, oh ya spesial ya mungkin ya. Oh ya keren ya. Tapi begitu gua pertama kali yang 2021 pergi 2022 di Bali, wah gua takjub banget sih mulai dari akomodasinya. Udah kayak Pro AD ya, kita diberangkatin ke Bali 3 hari 2 malam,
Nginep waktu itu di Bali itu di Hotel Westin. Kalau yang kemarin Jakarta itu Hotel Oriental, Mandarin Oriental. Dari hotel keren banget. Dari tiket disediain. Kalau dari Bandung kemarin ke Jakarta disediain bis juga gitu. Dari makanannya fine dining, gue nggak seumur umur ya nggak pernah sih kalau gue ya gitu. Makan itu menu banyak banget. Dijamu makan sambil dinyanyiin artis. Wah, Terus kita dengar yang dapat achievement gila-gilaan. Kemarin Angela itu wah gila banget. Kayak ngerasa nggak ada apa-apanya gitu di Prudential tuh selama ini ngelihat achievement orang lain, tapi ya itu jadi motivasi gitu tuh. Jadi oh iya, ternyata nggak boleh berpuas diri dengan pencapaian seperti ini, harus lebih effortnya lebih ekstra lagi. Ya keren banget lah teman-teman buat Rian pribadi Award Night itu. Oh iya, satu lagi, kalau buat Rian pribadi ya, waktu Award Night pertama kali di Bali kan saya masih merantau non jauh di negeri seberang. Waktu pertama kali itu gue ingat kebersamaan legacy itu sebelum berangkat ya, gue tuh mikir kayaknya Rian lagi merantau, kayaknya bakal sendirian gitu di Bali. Ternyata nggak, ada Ko Glenn yang terus ada Edo, Ko Victor, terus Bung Benny, waktu itu Ivan Sansan. Yang gue tuh nggak prepare sebelumnya, gue nggak nge-WA mereka gitu ya. Tapi pas gue ketemu ada Ko Paul gitu lagi semuanya, mereka tuh Rian ayo bareng-bareng. Bahkan gue miss itu diceritain ke Arya. Waktu sebelum keberangkatan Edo itu sempat telepon ke Arya gini, Ko Arya, Rian dapat SC ya, boleh ya kita temenin sana. Wah itu gua terhura sih di situ. Oh terharu ya, terharu gitu. Karena posisi gua lagi merantau, tapi sama teman-teman legacy itu di welcome banget, gua bareng-bareng banget. Jadi thank you legacy. Oh ya, kalau Koplen kan nggak ditolak, Kok Martin nggak ditolak, kok ditolak? Awal-awalnya, gue sama Mas Sansan, sama Ivan sama Westi, kita bertiga tuh gue gini dapat interview, screening pertama, step kedua diminta pas foto, perlu bawa pas foto, betul, ya, kok sendiri selfie, lagi, gue kira aja gitu. Sementara kalau foto buat visa itu harus khusus kan ya, berapa 5x5 biasanya berapa sih ya, 5x5 ya, kalau putih ya. Gua udah 5x5, gua bawa 5x5 udah sesuai background putih, tapi gua pakai kacamata, lupa. Jadi begitu si bolenya nanya, ini nggak bisa ya, ini kamu pakai kacamata, kamu sekarang foto lagi di luar, balik lagi. Nah itu gue cerita ke teman-teman gue, ke keluarga gue, itu kalau kita sendiri ya mungkin nggak bisa hari yang sama, harus prepare lagi gitu. Tapi kalau kita sama Prudential, si bolehnya cuma ngomong, kamu prepare lagi, kamu foto, saya tunggu sampai jam 11, bisa langsung loh. Gila. Jadi nggak perlu tuh bayar lagi, nggak perlu setup pulang hari lagi. Tapi ya emang si PR juga dari studio fotonya itu. Akhirnya dapat di daerah mana? Gambir ya. Ada 2 kiloan lah dari situ, 2 kilonya gitu. Ya gue foto langsung dan keburu. Ya bersyukur banget sama Prudential dikasih privilege khusus. Jadi mungkin kalau kasus kayak gue harus set up lagi gitu tuh, harus bayar lagi gitu. Bayar lagi. Ya, benar. Tapi begitu gue udah foto, nggak perlu ngantri lagi, langsung masuk ke tahap yang sebelumnya. Jadi keren banget sih teman-teman, benar Prudential itu. Ya. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman dengerin cerita kesannya yang mereka dapetin, kalau tadi gue dengar Martin sama Rian ya, menurut gue selain istimewa, selain spesial, seneng banget di Award Night, pasti teman-teman itu ya. Kalau teman-teman ikut 3 hal itu udah standarnya Prudential, mewah ya, spesial, seru, itu keren, itu biasa aja teman-teman. Tapi kalau tadi saya dengar dari mereka yang mereka bawa itu, mereka nggak cuma nikmatin apa yang Prudential udah kasih, tapi mereka bisa belajar dari banyak orang. Dari orang-orang hebat yang ada di Prudential. Kata di Ko Martin, tiba-tiba orang sebenarnya
Darwin itu J owner. Dia itu pernah kasih ide-ide yang bagus buat kita pelajari. Bahkan kita bisa achieve sesuatu dari beliau gitu loh. Nah, tapi beliau dengan levelnya Darwin gitu ya, dia mau nyamperin Martin, baru dari Legacy, dan akhirnya dia cerita dan tanya banyak. Begitu juga sama apa yang dialamin sama Rian. Rian juga ngalamin apa yang serunya ketika bareng-bareng sama teman-teman di Legacy, kehangatannya. Walaupun mungkin Rian waktu tahun lalu pernah sekolah ya, bukan di Legacy ya, dia pernah ngapain? Merantau. Tapi kehangatannya Legacy, kompaknya Legacy, menurut gua itu yang kita perlu perlu junjung tinggi ya, perlu terus dilakukan loh itu loh. Karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada orang yang bisa ngerasain spiritnya kita ya, nilainya kita, dan akhirnya bisa menjadi sesuatu yang besar gitu loh, seperti Rian hari-hari ini. Wow, Rian teman-teman, bukan cuma tadi yang tadi teman-teman tahu, bukan cuma nasabahnya dokter, tapi hari ini Rian tadi belum lulus ya, belum lulus kuliah, tapi agentnya dokter. Boleh tepuk tangan buat Rian loh, jagoan banget. Keren banget ya. Keren banget. Ya. Dan kita udah mau masuk ke pertanyaan terakhir mungkin. Oke, Ya. di pertanyaan ketiga ini. Tapi sekali lagi kita mau ingetin buat teman-teman yang ada di onsite, buat teman-teman yang ada di online. Kalau teman-teman mau tanya, ada punya pertanyaan buat mereka, teman-teman boleh Diketik untuk yang online diketik dulu, tapi untuk yang onsite nanti kita langsung angkat tangan ya. Oke. Nah, kalau tadi mungkin kita udah dengerin keseruan mereka, apa yang mereka rasain nih. Nah, pastikan mereka nggak mau cuma sekali. Apalagi Koho Glenn yang udah berkali-kali, pasti kalau dikasih satu kali lagi mau lagi dong. Nah, pertanyaannya, karena sekarang udah bulan Maret, Yes. betul? Waktu terus berjalan. Ya. Nah, strategi apa yang mereka lagi pikirin, mereka lagi mau coba terapin Yes. di 2023 ini buat mereka tutup tahun dengan hasil yang bagus lagi pastinya. Ya. Yang Oke. mungkin bisa nanti buat inspirasi atau diikutin teman-teman di sini juga untuk kejar award kayak mereka, ya. Betul. Mungkin dari ketiga mereka kita bisa dapetin strateginya Yes. mereka masing-masing. Yes. Boleh kita dari Martin dulu. Iya. Oke, kalau gua sih untuk tahun ini tetap berjuang, terus gua masih baru satu langkah maju di tahun ini. Jadi buat gua langkah gua masih panjang, masih perlu banyak belajar dari teman-teman. That's why kenapa gua banyak ngobrol sama ya pasti sama leader gua ngobrol sama teman kamar gua, sama Beca, sama Glenn, gua banyak ngobrol sama Widya, sama banyak lah gua ngobrol sama. Jadi gua coba belajar mereka yang udah lebih. Jadi gue belajar betul. Jadi gue belajar apa sih aja sih yang mereka lakukan, gimana cara merekrut orang, gimana cara memberi semangat agent kita supaya dia mau bergerak. Nah, yang pasti dari diri gue pribadi sendiri, gue tetap ikutin sistem, gue tetap jalanin ini, gue selalu bikin meeting sama meeting juga sama leader gue semua. Jadi ya gue lagi coba untuk tahun ini, meskipun achievement gue udah cukup baik ya, walaupun tetap gue mau supaya akhir tahun. Wow. Boleh ke kalian? Ya, jadi kalau strategi Rian di tahun ini udah pasti kita tuh harus mempertahankan good habit sebelum kita improve. Jadi udah pasti secara pribadi pengen mempertahankan achievement Star Club lagi minimal. Tapi yang satu hal yang Rian pengen belajar itu pengen punya tim atau belajar bangun tim. Yes. Sampai di bulan Maret akhir ini atau April awal, Rian lagi coba bangun tim. Kerekrut udah, seperti tadi yang kata Ko Philip bilang, kebetulan dipercaya salah satu dokter yang jadi partnernya Rian. Rian rekrut itu cuman isengnya gini, daripada nggak closing ke gua ya, gua prospek, gua ceritain nggak closing, gua ajak si dokter ini buat belajar bareng soal insurance. Gua nanyanya gini, dok, kalau di keluarga besar ada orang asuransi nggak? Ada agent nggak? Nggak ada, Rian. Di keluarga suami ada agent nggak? Nggak ada. Pokoknya di keluarga besar nggak ada ya dok ya agentnya? Nggak ada.
Dok, kalau gitu lu harus jadi agent. Kenapa, Rian? Karena di keluarga besar itu minimal ada satu orang yang harus ngerti soal asuransi, Dok. Supaya apa? Kedepannya, kalau ada agent asuransi nawarin, lu nggak dibodoh-bodoh, Dok. Lu nggak ditipu, tanda kutip gitu ya, soal asuransi, karena lu ngerti asuransi. Benar juga, Rian. Ya udah, saya mau belajar. Itu sih. Jadi sampai sekarang coba bangun tim. Tentu selling atau pribadi produser ya dipertahankan yang baik. Kalau tadi ngomong canvassing, tetap canvassing. Tapi sampai sekarang ya coba bangun tim dulu gitu tuh. Mencoba bangun tim. Itu sih dari Rian. Teman-teman, yuk kita berjuang sama-sama. Rian juga sama sekali nggak ada apa-apanya. Rian baru mulai belajar lagi di Legacy tahun ini. Jadi yuk semangat teman-teman. Oke, buat gue pribadi, ini tahun yang buat gue seru. Kenapa? Karena tahun yang buat gue sendiri perlu prepare secara 2 kali lipat lah. Wow. Kenapa? Karena buat gue pribadi tahun ini gue start untuk building tim lebih lagi dibanding tahun-tahun lalu. Jadi gue inget banget awal tahun kita lagi ada seminar Ko Jeffrey, gue duduk di sebelah sini sama Ko Victor sama Ko Andre. Ko Andre cuma bilang, Glenn hebat banget lu PCC ya, lu hebat banget lu PCC leader. Direct lu berapa? Direct gue 4 miliar lebih ya, 3 miliar lebih. Terus dia bilang, oh pribadinya berapa Glenn? 2 miliar, gue bilang. Oh, bayangin kalau 2 miliar itu dari tim lu. Sayang banget kalau lu jualan pribadi 2 miliar, dia bilang. Jadi buat Ko Andre itu sayang. Gue waktu itu ngerasa udah semangat ya. Gue dibilang gitu, gue mikir lagi ya. Iya ya. Sebenarnya tujuan akhir kan kemarin beberapa speaker Ko Willy begin with the end in mind, kata Stephen Covey ya. Sebenarnya apa sih yang gue mau dari bisnis ini? Simple kan? Adalah gue punya waktu, punya duit. Sebenarnya itu kan tujuan kita semua ada di sini. Apa sih pasti dua itu. Kalau nggak kita punya duit, punya waktu juga gitu loh. Ada orang punya waktu nggak ada duit, pengangguran. Ada orang punya duit nggak ada waktu, wah susah juga gitu, nggak bisa menikmati. Nah kita pengen dua-duanya. Nah sebenarnya kalau kita tahu tujuan kita akhir apa, kendaraan Prudential itu kan bukan cuma jualan asuransi doang, tapi kita bikin bisnis kan. Kalau kita beberapa kali ikut BOP Prudential, memang bikin bisnis adalah core-nya. Kalau kita mau punya kayak Ko Darwin, kayak tadi ya, kayak Angela, kenapa sih dia bisa AAD naik ke AD 13 ngelahirin 13 AAD baru. Ya, menurut gua dengan omset 6 miliar grupnya. Menurut gua gitu gila. Tapi kenapa dia lakuin itu sih? Karena dia ngerti bahwa core bisnis ini bukan cuma jualan asuransi, tapi di sini bangun tim. Dan pertarungan gue yang tahun ini bukan melawan direct gue ada berapa, si jualan pribadi gue ada berapa, karena to be honest, jualan pribadi gue baru 20 juta. Tapi gue seneng, kenapa? Karena gue melihat direct gue, dari kampanye jelas 27 juta, gue udah 180 juta. Wow. On track ini berarti. Oke, tes. Udah kedengeran? Aman? Oke. Dan berarti aman. Nah, buat gue pribadi, gue udah ada perubahan. Lawan diri gue sendiri loh, tapi gue nggak masuk 10 besar di Paulip. Jadi waktu dikasih lihat ya, meeting leader kalau nggak salah siapa yang waktu itu nunjukin kita, Arya nunjukin take off. Nama gue nggak ada gitu loh. Biasanya kan gue di paling atas kan. Kali itu nama gue nggak ada. Nah akhirnya begitu beres, gue ngomong sama Ko Willy, kok gue kayaknya pengen ngobrol sama lu. Si Ko Willy bilang, gue memang pengen ngobrol sama lu Glenn katanya. Dan apa yang Ko Willy bilang bahwa pertarungan gue bukan lawan di atas ini, tapi pertarungan gue lawan diri gue sendiri. Iya. Lawan, seneng gak sih kalau kita, jadi gue punya timeline itu berbeda sama Prudential punya timeline. Karena gue pribadi tujuannya adalah naikin 3 AAD tahun ini, dari gue 2 miliar. Nah berarti dari mana? Nah itu kan, gue lagi bener-bener rekrut orang baru, datang BOP terus menerus, gue ke Jakarta kemana, rekrut orang via Zoom, ketemuan, itu bener-bener capek banget, dan hasilnya memang berbeda sama tahun lalu. Tahun lalu capek, duitnya cepet gitu loh.
tahun ini capek. Memang bangun tim ini kan nggak hari ini lu join Prudential nggak langsung tiba-tiba jadi API, bener nggak sih lu? Kalau kita jualan kan cepat gitu loh. Betul. Closing 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta, cepat gitu loh. Iya. Nah ini begitu bangun tim, udah semangat, oke, tanda tangan, NPA udah keluar, buat jadwal AJ aja, tar dulu deh. Gue ketawa, sampai ketawa sendiri gue loh. Aduh gila nih ya. Tapi memang beda. Pak Andre sempat mention juga 200 juta bikin tim dari tim murni itu beda dibanding kita sama jualan pribadi. Tapi gue mau remind buat kita semua bahwa Prudential ngasih momentum demi momentum. Ya. Kalau kita tahu inti core dari bisnis ini bahwa kita bangun tim, jangan lupain itu. Tapi ada momentum-momentum, contoh perwarisan, ada cashback. Itu boleh nggak kita manfaatinnya? Boleh. Ya, jadi jangan lupa, tapi core dari apa yang kita mau lakuin adalah 1000 leader. Ya. Bayangin, nah gue langsung bayangin kalau gue jadi Angela gitu ya. Gue walaupun mungkin itu udah nggak tahu gimana caranya tuh bisa 13 AAD itu menurut gue itu historical gitu ya. Kayaknya dalam sejarah Prudential jarang kayak ya 13 AAD lu bayangin gitu ya. Di bawah gue umur 20-an lah, 20-an gitu umurnya. Jadi waktu gue lihat gila ya, ngebayangin gitu kalau misalnya dalam 1 tahun kita ngelahirin 3 AD aja, 1 leader, 1 AAD atau 1 AD ngelahirin 3, 2, 3. Menurut gue kita bakal jadi seperti apa nih? Gitu legacy itu, tim gue seperti apa nih? Ini lebih excited dibanding cuman Star Club gitu loh. Itu excited bener yang tadi kita ngomongin, tapi buat gue sekarang target gue, tujuan gue bukan dapetin kemewahannya doang, tapi gue bisa bawa orang menikmati kemewahan Prudential. Wow. Nah itu lebih menarik tuh menurut gue. Yes. Jadi yuk sama-sama buat leaders, buat para partner yang ada di sini, yuk kita ingat bahwa apa yang kita lakuin, apa yang kita mau di akhirnya begin with the end in mind, dan kita lakuin apa yang kita mesti lakuin. Jangan lupa bahwa kita di sini adalah bisnis franchise. Ya, jadi kita bangun franchise kita yang baru ya, kita benar-benar raising leaders lagi sampai 2030 1000 leaders di legacy. Wow, oke, buat tepuk tangan buat Glenn. Oke, sebelum ke pertanyaan, ada pertanyaan di teman-teman di online? Belum ada ya? So buat sebelum teman-teman masuk ke sesi pertanyaan, teman-teman saya mau minta mungkin setiap dari teman-teman yang ada di depan atau mungkin Glenn dulu ya. Kira-kira strategi konkretnya apa sih yang mau dilakuin? Kan kalau tadi Glenn udah ceritain ya, dia lagi mau fokus buat bangun tim. Betul ya? Goalnya itu buat bangun tim. Nah, dengan Glenn punya target pengen naikin 3 AD dan direct 2 miliar, kira-kira yang lu mau lakuin secara konkretnya apa Glenn? Boleh nggak Glenn? Targetnya Glenn? Oke, Angela naikin 13 AD itu dengan setiap kali BTO bawa 5 orang. Oke. Ya, tapi buat gue pribadi bawa 2 orang. Jadi gue mau lebih ke daripada bawa banyak sekaligus, gue lebih baik pengen konsisten. Karena legacy itu sekarang hampir 1 bulan sampai 3 kali loh BTO. Ya kalau lu sadar, kenapa sih kita banyak banget loh? Ya, jadi yuk kita bisa konsisten dari 1 atau 2 aja minimal ya, gitu. 1 minimal banget lah. Tapi gue harus bawa orang. Nah minimal bawa orang. Nah bulan depan gue dan tim direct ya, gue mau ngadain kontes buat agent get agent. Jadi salah satu kenapa orang bisa besar juga bukan cuma dengan pakai kekuatan sendiri, tapi gue tahu bahwa ada kekuatan agent get agent. Wow. Karena belajar dari Covery, Irawan, belajar dari Angela, semuanya nggak mungkin kerja sendirian. Wow. Tapi kerjanya rame-rame. Dan itu yang mau gue terapin. Bagaimana kontes gue pribadi sama direct, nanti pribadi aja ngobrol deh. Wow. Tapi gue mau belajar di situ. Oke, boleh tepuk tangan buat Glenn teman-teman. Teman-teman dapetin sesuatu. Saya pribadi waktu Glenn ceritain apa yang dia mau lakuin ya secara konkret, menurut gue itu ngingetin gue lagi. Jadi bersyukur kalau di tahun ini saya pribadi mungkin dari awal tahun gue bilang ke Ko Andre, kok gue mau naikin 2 AD. Oke, tapi kadang-kadang proses mungkin nggak sesuai sama yang kita pengen. Saya udah coba rekrut. Tapi kenapa Tuhan kasih berkatnya ada di produser, oke? Dan menurut saya waktu saya dengerin Glenn, menurut saya bagus juga ya, jangan-jangan ini modal buat gue nih. Ya. Ketika gue punya hasil bagus di jualan, nah itu akan mempermudah gue buat ajakin orang jadi bisnis partnernya gue nih.
Nah, jadi kalau Glenn mau ajakin BTO 2 orang, bahkan tadi ada ide lagi buat agent get agent, menurut gue ini menarik. Ini satu hal yang Betul. mempermudah buat setiap dari kita gitu loh. Oke, nah kita mau dengar dari Ko Martin, boleh nggak, Tin? Oke, kalau gua jalanin mirip sama Glenn juga sebetulnya. Jadi waktu gua naik AD itu Edo bilang sama gua, jadi kok lo ikut join di grupnya BTO sama Adri sama Revin. Waktu itu gua nggak tahu harus ngerjain apa sebetulnya, tapi gue situ belajar. Oh, BTO tuh fungsinya untuk ini, apa aja yang dijalanin di BTO tuh seperti apa. Jadi di situ gue mulai belajar gimana gue harus bawa orang saat BTO ini ada. Jadi supaya waktu gue nggak kebuang, gue bantuin acara BTO, gue juga bawa orang, dan mungkin kemarin gue juga jadi speaker di BTO, meskipun masih sebatas testimoni. Wow, keren. Di sisi lain, gue sama Edo juga, leader gue bicarakan untuk proses agent get agent juga. Jadi agent-agent gue atau agent Edo juga boleh ajakin temannya atau siapapun itu sampai dia keluar NPA, tetapi syaratnya memang harus ada interview dengan kita juga. Nah, jadi kita bantu sortir juga, bantu kasih penjelasan juga supaya bisa ngerekrut orang tuh yang memang qualified di bisnis ini. Ya, itu sih dari gua. Oke, tepuk tangan buat Ko Martin, teman-teman. Satu hal teman-teman yang saya diingetin lagi dari Ko Martin, teman-teman, ini sebenarnya buat apalagi buat setiap dari kita yang udah lama nih ya di Prudential, kita itu sebenarnya punya apa ya? Punya tabungan. Jadi kalau teman-teman fokus sama income, pengen income cepat, sebenarnya Prudential udah kasih jalannya loh. Ketika hari ini ada repricing, menurut saya itu mempermudah kita buat teman-teman bisa make API lebih cepat. Betul nggak sih? Dan itu semua perusahaan asuransi. Dan ketika kita datang, itu nggak cuma karena, oh ini karena gue ambil di Prudential, enggak. Semua perusahaan melakukannya, teman-teman dapat make money juga, dapat API baru, dapat komisi baru. Plus teman-teman bisa lakuin yang tadi kok Martin pengen lakuin di tahun ini. Ajak minimal satu orang waktu lagi mau BTO. Ajak satu aja. Oke, ketika teman-teman pikirin income, beresin repricingnya teman-teman. PR-nya repricing teman-teman bisa beresin. Oke, Rian. Jadi waktu pertama kali awal tahun Rian goal setting sama Ko Arya, Rian tuh nggak tahu ya data legacy waktu itu. Rian ngomong gini ke Arya, gua udah bertahun-tahun AAD, bosen juga, maksudnya gua netepin pengen jadi AD tahun ini, tapi dengan cara nggak jualan pribadi yang dominannya. Ko Arya ngomong gini, suka ngedoktrin, Rian sebenarnya lu kan startup 2 kali nih produser. Kalau 1 kali mah kebetulan gitu ya. 2 kali hoki, 3 kali baru skill. Nah, sebenarnya itu pengen dibuktiin 3 kali skill, tapi Rian tahun ini berusaha pengen bangun tim. Rian ngomong, kok pokoknya gue mau coba atau punya rekrutan atau punya agent partner tahun ini itu rekrut 20 orang. Padahal gue sesumber lihat data legacy tahun kemarin paling tinggi 20 berapa ya Kodiki ya. Terus kedua Glenn, aduh gua salah kayaknya nih gitu ya. Rian nggak salah ya? Rian salah nggak? Enggak salah loh, Rian nggak salah. Gua tuh salah gitu ya, tapi ya gua mau coba netepin standar tinggi yang minimal kalau kepleset pun setengahnya itu oke gitu. Yang penting ada perkembangan dari diri Rian sendiri. Sampai akhir Maret ini memang Rian belum pernah ikut PTO bawa orang, tapi sampai Maret ini ada 3 udah MFC, udah keluar kode agent, 3 lagi on the way, artinya sebulan 2 ya on track lah gitu tuh. Tinggal gimana cara ngegerakin orangnya. Kalau setelah ditanya strategi konkret, yang tadi si Rian udah sebutin, jadi Rian tahun ini sebenarnya rekrut nggak tahu kemana. Rian basic jualan canvassing, apalagi rekrut gitu, nggak ada kenalan juga sama sekali. Jadi Rian ngomong waktu itu ke Arya juga, ya rekrut juga pasti dari canvassing, dari orang yang kenal juga gitu tuh. Caranya gimana Rian? Lu mau dari canvassing? Nasabah lu lah rekrut katanya, atau enggak nasabah lu ceritain tentang bisnis plan-nya Prudential. Ya boleh kok, boleh dari nasabah juga, tapi canvassing-nya gini. Rian kemarin tuh bikin
ya udah coba tuh bikin locker. Kalau dulu kita ngetren locker Pro Venture gitu ya. Ini enggak, lockernya bukan Pro Venture tapi kayak locker buat agency biasa. Itu udah dicoba. Terus yang kedua, yang list prospek yang belum closing itu Rian coba tadi ajakin buat bisnisnya minimal belajar lah soal asuransi. Kalau udah dijalanin, siapa tahu tertarik dan bisa jalan benar-benar. Gitu, Sob. Itu sih, Oke, ya. boleh tepuk tangan buat Rian, teman-teman. Oke, Rian, jadi kita teman-teman di Legacy, kita mau encourage Rian ya. Apa yang Rian pikirin itu nggak salah. Ketika Rian pengen punya rekrut 20, menurut saya itu Luar biasa. bukan sesuatu yang salah, tapi Rian itu ngingetin buat setiap dari kita nih, bahwa rekrut itu ya minimal 20. Oke, tapi kalau teman-teman memang punya set goals-nya sendiri, teman-teman udah set, it's okay, teman-teman nggak harus ikutin apa yang Rian lakuin. Tapi yuk kita mau semangatin Rian, kita mau saling ingetin. Ketika teman-teman ketemu Rian, yuk Rian bisa 20, oke mau 15, it's okay bisa gitu ya. Nah menurut gua teman-teman, kenapa gue coba tanyain ke masing-masing yang ada di depan, kira-kira strategi konkretnya apa sih yang mereka mau lakuin? Karena menurut gue, ini kalau gue pribadi ya, saya nggak tahu dengan teman-teman. Kalau saya pribadi, ketika saya dengerin, oh ada yang bagus nih ya, saya itu akan termotivasi sendiri nih ya, saya akan semangat sendiri dan saya langsung bikin plannya sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang ceritain tentang skrip buat jualan, oke, waktu itu saya pernah closing lumayan besar. Tahun kemarin itu karena skripnya Ivan yang ceritain soal perjanjian bisnis. Apa itu saya perjanjian bisnis, betul? Tapi akhirnya waktu saya dengerin Ivan, wah ini bagus ya. Saya langsung coba pakai dengan kata-kata gue sendiri dan gue coba listing nasabah yang gue bisa ceritain perjanjian bisnis dan membuahkan hasil. Nah hari ini menurut gue bersyukur ketika hari ini gue jadi MC ya. Dan gue bisa dengerin fokus, karena saya harus lebih fokus ya para teman-teman. Apa yang mereka ceritain, strategi apa, dan menurut gue, iya ya, kenapa gue nggak fokus aja ya, gue satu aja. Dan menurut gue dipermudah dengan ada member, apa? Get agent. Nah, get agent itu salah satu jalan yang teman-teman bisa pakai buat teman-teman bangun hidup orang lebih banyak lagi di Legacy. Itu aja sih teman-teman. Ada pertanyaan dari teman-teman Legacy? Teman-teman onsite? Apa? Ada, itu masih ada 2 itu kata MC. Ada yang mau tanya teman-teman? Ada teman-teman. Yang di online ada yang di online? Nggak ada di online. Oke. Nah, tuh Pak Ivan mangga. Oke Pak. Parkir hadiah. Yang lu bisa canvassing gitu ya, closingin ya Rian. Rekrut dokter itu maksudnya apa ya namanya, gimana sih caranya? Kan tuh tadi lu ngomong cerita kayaknya simpel banget gitu ya. Kalau orang mau beneran coba sampai bisa merekrut dokter, lu gimana sih gitu waktu itu, prosesnya kayak gimana ya, pengen tahu aja, apalagi nggak kenal nih gitu kan. Terus orang dokter nih biasanya kan lebih tinggi daripada Kowili loh biasanya. Maksudnya ini dewa udah tinggi, kalau dokter tuh pokoknya Yamaha lah, yang maha gitu kan. Nah itu gimana sih gitu? Gini, proses detailnya sebenarnya ini tuh dokter gigi. Jadi awal mulanya itu gua canvassing tahun 2021 kalau nggak salah. Gua canvassing, gua ceritain black card. Si dokter ini udah punya polis dari Prudential ya, dari merek lain ya. Tapi dia tuh masih PHS waktu itu. Nah, awalnya tahun 2023 Februari Januari dia tuh ngontak gua. Kan waktu itu nggak closing ke gua tuh black card tuh. Udahlah gua tinggalin aja. Salahnya gua tinggalin, tapi gua tetap ngobrol ringan kalau di chat tuh. Contohnya apa ngobrol ringan? Kita kan tahu tuh, sebisa mungkin kita tahu ulang tahun prospek. Terus agama kayak, oh kalau yang muslim bentar lagi lebaran. Gue iseng aja waktu itu ngucapin, oh iya dok, selamat lebaran misalnya, mohon maaf lahir batin. Kalau yang Kristen pas Natal gue ucapin. Itu kan cara apa nge-connecting lah ya, nge-connecting. Tiba-tiba awal tahun ini tuh dia kontak gue, Rian, saya tuh klaim
Saya tuh masuk, bukan klaim, saya tuh masuk rumah sakit ini senang. Lagi dirawat. Oh, kenapa dok? Oh ya gini-gini nih sakit gini. Gue langsung tanda kutip lah bantu, padahal gue cuman ke CHA itu doang, PMN. Gue bantu klaimnya sampai beres. Ternyata eksesnya gede kemarin tuh. Eksesnya gede banget, hampir setengahnya karena PHS. Dia naik kelas segala macem. Ya dari situ yang gue ngomong, gue bisa aja sebenarnya si dokter ini ngomong, Rian tolong dong bikinin langsung PPH buat gue, anak gue, suami gue, karena selama ini kan masih yang sesuai tagihan, masih yang limit gitu ya. Gue ingat kata-kata lu Rian yang bener ya, perlunya yang sesuai tagihan tuh. Nah bisa aja gue closingin sebenarnya waktu itu, tapi gue ngomong kan yang tadi, nyambung ke yang tadi. Dok gimana di keluarga lu tuh ada yang agent asuransi nggak, atau ada yang punya background asuransi nggak ada Rian. Ya selama ini ngambil asuransi karena teman, karena kenal, terus kebetulan agentnya nggak follow up bagus, nggak reselling, makanya punya asuransi masih yang sekedar punya aja. Nah gue cuman ngepicu atau memacu si dokternya, dok mau nggak belajar asuransi kalau yang kasus ini. Dari situ dia langsung oh ya boleh juga ya, bener juga ya. Tapi Rian, oh ya ini, gue sebelum ngomong gitu, gue nawarinnya gini, dok, kita tuh ada program partnership dok dari Prudential. Partnership apa Rian? Gue nggak ngomong dok jadi agent ya, enggak, gue nggak ngomong gitu. Karena menurut mereka tuh agent tuh kayak marketing biasa, kayak cuman ya udahlah gitu. Lu ketemu gue juga pas pasien beres, gue nggak mau ngeluangin waktu khusus buat lu. Anggapan di luar sana gitu kalau yang belum jadi nasabah. Makanya gue ngomong, dok, kita tuh ada program partnership Prudential kata gue tuh. Partnership apa Rian? Ada dua dok. Partnershipnya ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun kata gue tuh. Oh kayak gimana Rian 6 bulan 1 tahun? Iya jadi dari dokter mau yang mana? Selama 6 bulan atau 1 tahun? Oh gue coba ya, ini ide gue aja ya, ide gue aja. Gue coba yang 6 bulan dulu ya Rian. Mau dong gue belajar sekalian di kantor kita tuh ada support sistemnya, ada trainingnya, yang mana kan kalau gue pas merantau gue nggak bisa dapetin ini gitu ya. Jadi gue manfaatin support system legacy meskipun orangnya belum datang sampai saat ini ya di training gitu. Tapi ya udah gue mau belajar dong, mau belajar yang 6 bulan dulu Rian. Terus gimana itu partnership tuh gimana? Gue tawarin ke pasien-pasien atau gimana? Oh enggak dok, ada 2 lagi bentuk kerjasamanya kata gue tuh. Yang pertama dokter ambil yang lingkup keluarga, kata gue tuh inner circle, atau yang kedua itu dokter nge-endorse Prudential ke rekan-rekan seprofesinya dokter. Dia mikir, ya udah Rian kayaknya ya sementara mah karena gue juga belum tahu soal Prudential lebih detail, gue ambil yang 6 bulan dulu sama yang gue inner circle keluarga dulu ya. Gitu. Jadi ya kalau yang udah kerekrut 1 itu gitu tuh. Jadi gue ngomongnya program partnership. Sebenarnya gue juga terinspirasi. Kenapa? Dari keluarga kita juga di Rock Agency. Ada, gue boleh sebut nama? Boleh. Jadi ada Nico Andreas sama Michelle Febri. Gue waktu itu kan passing ya ke rumah sakit BEC 2 Buah Batu. Gue ketemu 1 dokter. Oh Rian, saya udah ambil polis Prudential. Siapa dok? Itu Michelle Nico. Oh ya oke 1. Terus gue ke dokter berikutnya. Rian, saya udah ambil polis. Baru kemarin ambil. Ke siapa dok? Itu Michelle Nico. Oh iya oke 2 masih gue wajar lah ya. Nah yang ketiga gue tuh ada canvassing gue. Prospek udah lama dari 2021. Nggak ambil ke gue tuh karena waktu itu masalah keuangan Rian. Taunya pas gue datengin kedua kali gue follow up, Rian gue baru ambil tuh. Ke siapa? Ke Nico Michelle. Dok. Nah gue tuh yang ketiga gue nanya, dok itu tuh kok bisa kenal Nico Michelle? Iya. Soalnya Nico Michelle itu berpartner sama dokter di sini katanya tuh. Hah, berpartner gimana dok? Iya, jadi ada salah satu dokter di BEC itu dijadiin partner, jadiin agent sama Nico Michelle. Enggak, gue nanya-nanya, gue kan nggak nanya langsung ke sumbernya, gue cuma nanya, iya mereka tuh katanya partner bisnis, katanya partnership katanya Rian. Oh, nah di situ gue mikir, oh berarti kalau dokter itu jangan kata-katanya dijadiin agent, tapi dijadiin partnership dengan Prudential kalau gue tuh gitu. Nah gue praktekin ke satu orang, yaitu ngeklik juga kemarin yang ada agent gue kemarin dokter Ayu itu gitu. Mantap.
Ya, gue juga Thank you, ya. Bisa terinspirasi sih, Pan. Gitu. Lagi? Oke, teman-teman ada lagi? Nggak ada lagi ya, kayaknya waktu udah pas juga. Oke. Yes. So, boleh sekali lagi kita bangkit berdiri yuk. Kita mau Yuk. kasih tepuk tangan buat Ko Glenn, buat Ko Martin dan Ko Rian. kalau mau tepuk tangan yang semangat teman-teman. Martin, thank you banget. Thank you, Ko. Thank you. Kita tempat duduknya masing-masing. Thank you. Dan buat teman-teman juga boleh silakan duduk. Teman-teman, kita mau encourage. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau kejar setiap target yang Prudential ada, oke? Kita cuma mau reminder aja, enggak cuma dari produser, tapi ketika kita sebagai leader, kita bisa dapat achievement dari kelas leader. Oke? Yes. Dan pastinya teman-teman kalau tadi teman-teman dengar dari ketiga orang yang di depan, mereka ceritain betapa happy-nya, serunya di Prudential. Ya. Oke, saya suka statement ini nih. Ini teman saya yang lucu ini, dia buat story di Instagram, dia bilang, oke, kalau lu enggak, pokoknya intinya gini ya. Kalau dia nonton konser apa ya, dia bayar 3 juta lebih. Oke, itu pun cuma kelihatan kecil banget, setitik. Oke, tapi yang Prudential kasih ini gambaran buat Prudential ya. Buat teman-teman ya. Kalau teman-teman nikmatin ketika acara yang Prudential kasih, ya, kemarin dia lihat Ronan Keating ya, bulu hidungnya aja dia bisa lihat ya, pori-porinya dia bisa lihat loh. Itu kualitas yang Prudential mau kasih buat siap dari kita. Yes. Free semua teman-teman. Yes. Bahkan kita yang dijamu sama Prudential. Yes. So itu aja kayaknya dari Benar. MT kita hari ini. Yes, jadi kalau tiga pembicara tadi dari Ko Glenn, Ko Martin dan satu lagi siapa tadi? Korean punya strategi untuk tahun ini. Aku yakin teman-teman yang duduk di sini juga punya strategi yang bagus buat tahun ini. Yang belum cepat-cepat buat strategi buat tahun ini biar kita bisa ngejar semuanya bareng-bareng. Ya.